Aku akan ceritakan semuanya padamu. Kau ingin aku mengerti apa? Apa yang akan kau katakan padaku? Itu, mengapa kau jauh dariku dan Twinkle selama bertahun-tahun begitu? Kenapa? Kenapa kau bersembunyi? Kenapa kau memaksa kami untuk percaya bahwa kau sudah mati? Katakan! Bahkan setelah memiliki suami, aku hidup sebagai seorang janda. Dan Twinkle, dia tumbuh tanpa ayah. Aku melakukan semuanya sendirian, menangani bisnis, merawat rumah, dan menyuruhnya menikah. Dan hari ini tiba-tiba kau berdiri di depanku dan memintaku berbicara denganmu. Tidak ada keharusan yang bisa menjaga suami dan ayah yang menjauh dari istri dan putrinya selama bertahun-tahun. Kenapa kau harus kembali? Kenapa, katakan? Ini, sekarang bersiap-siaplah atau kau akan mengatakan bahwa kau terlambat gara-gara aku. Kau kan baru saja masuk kuliah. Benarkah? Twinkle, jika kau tidak memperhatikan aku, lalu apa yang akan terjadi padaku? Jangan mencoba menjadi guruku. Kalau kau sudah tahu, kau tidak akan buang-buang waktu di sini. Pergi dan bersiap-siaplah, atau kau akan menyalahkanku gara-gara terlambat. Kau ini tidak mengerti juga ya? Kau ini sama seperti Master Sirkus. Master yang bisa mengendalikan binatang liar. Gadis pemberani itu menjadi pemburu. Muka naka. Bagaimana, keren kan? Aku sangat menyukai lelucon. Yang satu ini lebih super. Apa? Itu lebih dari super? Lalu kenapa tidak ada yang tertawa kecuali aku? Kau perlu selera humor untuk tertawa. Dan kau punya sedikit humor dalam otak. Kenapa kau sangat kesal? Kau tidak perlu kesal. Milikilah kualitas seorang gadis. Seorang gadis yang bicara dengan suara yang manis, rendah hati, penuh cinta, dan juga penuh dengan rasa hormat. Sementara kau selalu membuat telingaku berdarah. Aku adalah aku, dan aku orang yang teliti. Karena sekarang kau sudah menikah denganku, jadi kau harus belajar bagaimana mengatasi semuanya. Mengerti, Tuan Sarna? Sekarang pergilah dan bersiap-siaplah, atau aku akan mengeluh pada Bebe tentang kau. Aku tidak akan pergi. Aku tetap di sini. Lakukan apa yang mau kau lakukan. Aku tidak takut pada siapapun. Kau ingin mengeluh pada Bebe, lakukan saja. Bebe? Twinkle, doakan aku ya. Tolong biarkan aku pergi kuliah. Aku sudah terlambat. Dulu aku pernah terlambat. Itu semua gara-gara kau. Aku baru saja masuk kuliah. Kau mengerti? Ini semua menyangkut karirku. Apa kau mengerti? Jika aku tidak membersihkan rumah, nanti kau bisa melakukannya sendiri. Oke? Aku akan pergi. Bebe, tolong buat Twinkle mengerti. Karena dia sama sekali tidak mau mengerti. Hei, jangan halangi jalanku. Aku sudah terlambat. Bebe lihat sendiri kan? Dia itu pembohong dan pura-pura tukang sandiwara. Apa aku menyuruhnya membersihkan rumah? Sudah lupakan. Sekarang beritahu kenapa ibumu tidak datang. Seharusnya dia datang untuk berdoa. Ya Bebe, ibu bilang padaku kalau paman pergi ke Ludiana bersama bibiku dan Babli. Aku khawatir karena ibu sampai sekarang belum telepon. Sudahlah, kau tidak usah khawatir, nak. Pergilah dan kunjungilah ibumu. Ibumu akan bahagia dan kau juga akan merasa tenang. Ya Bebe. Ibu? Ibu ada di mana? Itu Twinkle. Tidak. Twinkle tidak boleh tahu hal ini. Aku tidak bisa mengatakan apapun pada Twinkle. Jika Twinkle sampai tahu tentang kebenaran ini, maka hatinya akan hancur. Dia baru saja memulai kehidupan pernikahannya. Jika saja dia sampai tahu bahwa ayahnya masih hidup dan dia sengaja bersembunyi dari kami selama bertahun-tahun, maka aku yakin dia tidak akan bisa mentolerirnya. Aku tidak akan melibatkannya. Tidak, aku tidak akan melibatkan Twinkle dalam hal ini. Aku harus menghadapi kenyataan ini sendirian. Aku harus hadapi ini. Hei, Twinkle sayang. Kau? Ibu, apa kabar? Kelihatannya ibu sakit. Aku khawatir, makanya aku datang ke sini karena ibu tidak datang untuk berdoa. Makanya ibu telepon aku kalau ada apa-apa. Hei, tidak ada apa-apa sayang. Ibu hanya sedikit pusing, makanya ibu tidak datang ke sana. Ibu kan punya masalah tekanan darah rendah. Ibu minum obat saja, nanti juga sembuh. Tidak usah khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Ibu kan sendirian di rumah dan kesehatan ibu tidak baik. Ibu duduk saja ya. Aku akan panggilkan dokter dan aku akan membawakan minuman lemon untuk ibu, ya?
Hei, sudah. Tidak usah menelpon dokter ke sini. Hah? Kau bawakan saja ibu minuman lemon dan jangan tambahkan gula. Kau harus tahu, ibu ini sedang diet, jadi ibu tidak mau gemuk. Ibu sedang bercanda kan? Padahal aku benar-benar tahu. Jaga diri ibu baik-baik ya. Karena selama ini ibu adalah ayahku juga. Kalau sesuatu terjadi pada ibu, aku tidak akan bisa hidup tanpa ibu. Hei sayang, jangan menangis. Sudahlah, apa karena ini kau harus menangis, ha? Terkadang ibu malah berpikir bahwa kau adalah ibuku. Kau selalu memarahiku, iya kan? Jangan buat alasan. Ayo kita naik dan istirahat. Halo? Ini Nyonya Lila yang bicara? Bukan, ini aku putrinya. Anda siapa? Aku menelpon dari Chandigarh. Ada masalah dengan surat-surat, jadi aku ingin bicara. Tolong teleponnya nanti saja. Ibu sedang istirahat, tidak bisa diganggu. Nyonya, ini sangat mendesak. Ada masalah dengan surat-surat. Tolong biarkan aku bicara selama 2 menit. Sekarang ibu sedang istirahat. Kesehatannya sedang tidak baik. Jadi teleponnya nanti saja ya. Dia keterlaluan. Sekali lagi dia telepon. Sudah kukatakan bahwa ibu tidak bisa bicara sekarang ini karena dia sedang beristirahat. Tapi kalau ada yang mendesak dan perlu dibicarakan, telepon saja paman. Dia ada dulu Diana, tapi dia pasti mengangkat teleponnya. Mengerti? Twinkle. Halo? Mungkin dia merasa tersinggung. Ah, biar saja. Ibu kan sedang butuh istirahat. Twinkle. Putriku Twinkle. Aku tahu, nak. Saat kau tahu yang sebenarnya, kau tidak akan memaafkan aku. Tapi apa yang bisa kulakukan, nak? Segala sesuatu yang telah aku lakukan ada alasannya di balik semua itu. Aku ingin jelaskan. Aku harap aku bisa bertemu dengan anakku sekali saja. Sekali. Ini minuman lemon ibu, dan ini ponsel ibu. Tapi aku minta ibu mematikan ponsel ini selama beberapa hari. Kenapa? Karena dalam waktu 2 menit saja ada 2 panggilan. Salah satunya, tadi ada panggilan dari Chandigarh. Aku bilang padanya kalau ibu sedang tidak sehat. Jadi telepon saja paman kalau ada yang mendesak. Dan yang kedua, aku pikir itu dari Chandigarh. Dan aku sempat marah padanya. Kupikir itu panggilan kosong. Oh iya? Ada apa ibu? Ibu sering dapat telepon dari nomor tidak dikenal. Menurutku tidak aneh. Soalnya ibuku ini cantik. Sudah diam. Aku adalah ibumu. Kau bicara yang tidak-tidak. Maaf, aku kan hanya bercanda. Oh ya bu, boleh aku bertanya? Tapi janji ibu tidak sedih dan tidak marah padaku. Ya, janji. Kenapa ibu tidak menikah lagi? Maksudku setelah ayah meninggal, ibu kan bisa menikah lagi. Apalagi ibu masih cantik. Selama ini ibu selalu memikirkanku. Dan aku juga sudah tidak ada di sini lagi kan? Jadi wajar kalau ibu menikah lagi. Tolong berikan ibu minuman ini. Katakan ibu, kenapa ibu tidak berpikir akan menikah lagi? Oh ya ampun, kau menambahkan terlalu banyak garam. Taruh di sana. Kau tidak punya pekerjaan lain di sini. Ada, tapi sekarang aku ingin menghabiskan waktuku dengan ibu. Nanti baru aku pulang. Dan sekarang katakan padaku, apa ibu tidak ingin menikah lagi? Setelah meninggalnya ayah, wajar kan kalau ibu mencari pendamping dan menikah lagi? Sudah, hentikan. Kenapa kau terus bicara hal tidak berguna? Ibu tahu bahwa kesehatan ibu tidak baik. Tapi itu sebentar lagi juga akan sembuh. Jadi hentikan bicaramu. Bicarakan saja hal yang berguna. Kenapa ibu jadi marah? Hah? Tapi itu bagus juga untukku. Karena aku tidak ingin berbagi ibu dengan siapapun. Ibu adalah milikku. Aku pulang dulu ya, Bu. Tapi janji, ibu akan tidur sepanjang hari dan kalau butuh apa-apa, telepon aku ya, Bu. Jangan diam saja, telepon aku. Mengerti? Baiklah, sayang. Tidak, janji dulu padaku. Oh ya ampun, ibu berjanji. Serius?
Tentu saja. Bagus, pintar. Pergi sana. Halo, Halo Lila, bagaimana kesehatanmu? Kau baik-baik saja? kau. Sejak kapan kau mulai peduli padaku? Sekarang kau tunjukkan kasih sayangmu. Dalam bertahun-tahun kau bahkan tidak peduli. Apalagi menanyakan kabarku. Apakah kami masih hidup atau mati? Aku mohon Lila, jangan bicara seperti itu. Biarkan saja aku bicara seperti ini. Karena aku tidak mau bicara denganmu lagi. Lila, aku mendengar suara Twinkle untuk pertama kalinya. Dia sangat manis sepertimu. Dan aku yakin dia cantik juga. Bolehkah aku bertemu dengannya sekarang? Aku mohon Lila, tolong. Tidak. Menjauhlah dari Twinkle. Kau ingin bertemu Twinkle? Kau menjauhi hakku. Kau sudah sembunyikan rahasia besar. Menjauhkan aku dari kasih sayang terbesar. Kau membuat statusku tidak jelas selama ini. Sekarang kau ingin bertemu dengan Twinkle? Tolong jauhi aku dan Twinkle. Lila, aku mohon. Aku tahu aku salah. Sesungguhnya kau jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Twinkle tahu bahwa aku ayahnya. Aku tidak akan menyakiti hatinya jika aku tidak bisa bertemu dengannya. Aku mohon biarkan aku bicara dengannya. Sekali saja Lila, apa dia bersama denganmu? Tidak. Jika dia bersama denganku, maka aku tidak akan mau bicara denganmu. Jauhi kami, itu saja. Lila, dengarkan aku, Lila. Ya ampun, kau siap tepat waktu untuk kuliah? Pintar, aku terkesan. Aku tidak. Tidak bisakah kau terlambat 5 menit saja? Maksudku saat akan pergi aku tidak akan melihat wajah cantik. Jadi pergilah, jangan menghalangiku. Dengar, ada pepatah mengatakan ketika seekor kucing liar melintasi jalanmu kau harus menunggunya. Kau sebut aku kucing liar. Kau pikir kau itu siapa? Don. Percuma. Kau tidak akan mengerti. Aku minta, minggir. Kenapa? Hai Kunz. Maya, hai, apa kabar? Kau di sini? Iya, sebenarnya aku terlambat kuliah karena ada beberapa urusan pribadi. Tapi tiba-tiba saja aku melihatmu. Lalu bagaimana kalau kita berangkat kuliah sama-sama? Kau mau kan? Iya tentu saja. Ayo. Kunz. Oh ya, maaf. Maya, dia istriku Twinkle dan Twinkle ini Maya. Maya adalah sahabatku sejak kecil dan kami baru bertemu setelah bertahun-tahun. Kuliah di tempat yang sama dan ternyata kami di kelas yang sama juga. Hai Twinkle. Hai. Aku ingin mengatakan sesuatu tentang Maya. Dia sangat imut. Aku belum pernah melihat gadis sederhana, baik hati yang ada di bumi. Dan sejauh ini seperti dia. Bahkan murid terpintar datang padanya dan berkata, Nona, tolong beritahu kami jawabannya. Kunz, kau tidak berubah ya? Kau kembali mengejekku. Twinkle, tidak ada yang seperti itu. Dia ini hanya omong kosong saja. Kau juga belum berubah. Kau merasa malu jika ada orang yang memujimu. Itu masa-masa yang menyenangkan. Iya, memang menyenangkan. Oh ya Kunz, masa sekolah itu masa yang terbaik. Teman sekolah adalah teman terbaik. Kunz, kita sudah terlambat. Kita pergi sekarang. Maaf, aku sampai lupa. Ayo, Twinkle. Kalau begitu aku pergi dulu. Twinkle, senang bertemu denganmu. Oh ya, pilihan Kunz benar-benar bagus. Itu pasti. Dah, Ya, sampai jumpa. dah.
terlalu kecil saat kejadian tragis itu terjadi. Semuanya berakhir dalam sekejap. Semuanya. Kau tidak pernah mengerti betapa pentingnya memiliki ayah dan ibu. Betapapun kerasnya kita mencoba, kita tidak bisa mengisi kekosongan satu sama lain. Kalau kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka bagaimana perasaanmu? Apa yang kau rasakan sekarang? Semua ini terjadi karena dirimu. Kenapa kau sembunyikan rahasia ini dari kami? Kenapa? Aku tidak akan pernah memaafkan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lila? Lila, di mana kau? Suara itu. Tidak mungkin. Kau? Lila? Kenapa kau datang ke tempat ini? Lila, aku sudah tahu bahwa kau kurang sehat. Aku hanya datang ke sini untuk bertanya tentang kesehatan. Hentikan dramamu itu. Kau tidak bertanya tentang aku dan putrimu selama bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba kau mulai merasa ada untuk kami. Aku tidak percaya padamu. Kau selalu tahu bahwa aku selalu memperhatikanmu, Lila. Aku masih peduli dan aku selalu melakukannya. Kau berbohong. Kau tidak pernah peduli denganku kemarin atau hari ini. Aku tidak bohong, Lila. Percayalah, aku mohon. Bagaimana aku bisa membuatmu mengerti? Aku tidak ingin percaya padamu. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Tolong pergilah dari sini. Sebelum ada yang melihatmu dan mulai bertanya. Jawaban apa yang kita miliki tidak ada kan? Jadi aku mohon. Pergilah dari sini, aku mohon. Pergi dari sini. Dengarkan aku dulu, Lila. Lila, tolong. Lila, dengarkan aku. Lila. Oh ya Tuhan. Hei. Apa yang terjadi padamu? Buka matamu. Hei. Oh ya Tuhan, ada darah. Air. Akan kuambil air. Buka matamu. Ayo bangun, buka matamu. Buka matamu, bangun. Ayo bangun, bangun. Ada yang datang. Hei, ayo bangun. Telepon juga berbunyi. Ku yakin itu Twinkle yang menelpon. Apa yang harus kulakukan? Buka matamu cepat. Terima kasih Tuhan, kau sudah sadar. Twinkle ada di depan pintu. Jika dia melihatmu, maka bisa gawat. Ayo, pergilah. Ayo, bangun. Jika Twinkle melihatku di sini, itu akan jadi masalah. Aku berada dalam situasi yang sulit. Satu sisi anakku dan di sisi lain adalah suamiku. Aku tidak bisa membiarkan mereka berdua bertemu sekarang.